Ribosom. Ada yang tahu tentang ribosom? Sebenarnya ini organel yang sangat mudah ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kira-kira yang mana dia? Yang saya bulatin ya. Yang warna pink itu adalah ribosom. Dia berupa butiran halus, bukan butiran debu ya. Bercanda. Kalau kita berbesar di mikroskop, dia besarnya seperti ini. Kompleksnya itu ada subunit besar, ada subunit kecil, dan ada emerena. Nah, poin-poin penting yang perlu kita pahami di ribosom itu, yang pertama, ditemukan di mana aja ribosom? Ribosom ditemukan di sitoplasma atau cairan sel, nama lainnya sitosol. Jadi tersebar di sitoplasma. Kemudian ditemukan juga di retikulum endoplasma kasar. Ada juga di beberapa organel seperti di nukleus, di mitokondria, dan juga di kloroplas. Itu lokasi-lokasi ribosom ditemukan. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana dengan uniselular dan multiselular? Nah, ribosom itu ditemukan di organisme prokariot, eukariot, uniselular, dan multiselular. Kita cek di sini struktur dari si ribosom. Itu ada 3 poin besar, ya. Ada subunit besar, ada subunit kecil, dan ada emerena. Nah, untuk penjelasan bagaimana subunit dan emerena ini berhubungan dengan fungsinya ya. Karena kan ribosom itu berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau tempat pembentukan polipeptida. Makanya dia berhubungan dengan subunit yang tadi. Retikulum endoplasma. Nah, ada yang tahu ini retikulum endoplasma yang mana? Kita lihat ini gambar selnya. Yang saya bulatin ya, itu adalah retikulum endoplasma kasar, dan yang kedua ini retikulum endoplasma yang halus. Nah, versi yang lain juga bisa nih. Ini yang kasar, kemudian yang halus itu yang ini. Nah, itu dia bagian-bagian gambarnya sudah tahu ya. Nah, versi lain lagi nih. Yang kasar itu yang ini, kemudian yang halus itu yang saya kurungi warna merah ini. Ya, bisa dilihat, dibedakan yang mana? Retikulum endoplasma itu berasal dari bahasa Latin ya. Retikulum itu jejaring kecil artinya, endoplasma itu di dalam sitoplasma. Jadi artinya itu retikulum endoplasma kayak jejaringan kecil atau kantong pipih yang berada di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma ini dia tebalnya lebih kurang 40-50 nanometer. Dia memiliki struktur yang pertama sisterna. Nah, itu sisternanya dia berupa membran pembungkus dari si retikulum endoplasma. Berikutnya lumen. Lumen itu seperti ruang-ruang pada retikulum endoplasma ya. Ada bedanya dengan kasar dan halus. Kalau kasar dia lebih panjang, lebih luas, sementara kalau dia RE halus dia seperti pipa bulat. Berikutnya adalah apa sih perbedaan fungsi antara RE kasar dengan RE halus? Kalau RE kasar, fungsi yang pertama membantu proses sintesis protein. Kedua, pembentukan enzim lisosom dan cadangan membran sel. Ketiga, mampu menetralkan racun atau detoksifikasi. Keempat, tempat penyimpanan kalsium. Dan yang kelima, mengangkut molekul atau sel yang satu ke sel yang lain. Berbeda dengan fungsi dari retikulum endoplasma halus. Fungsi dari RE halus yang pertama, tempat sintesis lipid. Ya, itu sering sekali muncul di soal. Yang kedua, RE halus juga berperan dalam pemeliharaan membran plasma. Yang ketiga, tempat terjadinya proses glukogenolisis.
Dan yang keempat, tempat sintesis steroid, kolesterol, gliserida, hormon testosteron, dan progesteron. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, setiap makhluk hidup, baik yang uniseluler maupun multiseluler, memiliki, ini soal 1, 2, 3, 4 ya, 1 mitokondria, 2 retikulum endoplasma, 3 badan Golgi, 4 ribosom. Nah, ini mudah banget ya. Kalau ditanya organel apa yang ada di uni dan di multi, pasti ribosom. Berarti 4 aja yang benar. Ya, 1, 2, 3 itu salah. 4 saja yang benar, berarti jawabannya adalah D atau dodol. Bisa ya dipahami ya. Soal nomor 2, retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis A. Protein, B. Lipid, C. Karbohidrat, D. Asam nukleat, E. Asam amino. Nah, ere halus itu dia berfungsi untuk sintesis lipid. Sementara kalau dia untuk protein itu ribosom, untuk transportnya itu ere kasar ya. Karbohidrat itu biasanya untuk si kloroplas ya. Asam nukleat itu untuk nukleus. Jadi jawabannya adalah lipid, untuk sintesis lipid. Jawabannya B. Oke, demikian pembahasan teori dan latihan soal mengenai ribosom dan retikulum endoplasma. Semoga video ini membantu dan bermanfaat ya. Bagi pemula yang baru berkunjung di channel saya, yuk silahkan klik like, share, komen, dan subscribe supaya channel saya semakin berkembang ya. Dan tetap simak terus video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih, thank you so much. Bye-bye.